saya punya mobil, belum pernah ditangkap polisi. Pernah polisi nilang sekali, prit prit di stop. Saya ngomong, Pak, di belakang saya anak santri, yatim piatu, di bagasi ada beras. Bapak pilihlah, mau anak yatim apa beras? Beras itu untuk kaum fakir miskin, ini anak yatim mau saya antar ke pondok pesantren. Bapak pilihlah, terserah. Apa mau nanya SIM? Udah lewat aja mas. Padahal saya nggak punya SIM. Terus tiba-tiba juga ada orang sakit datang ke rumah saya. Saya bukan dokter, bukan pula dukun, minta jampe. Datang ke rumah bawa air, minta dijampe biar sakitnya sembuh. Saya menghargai dia lah, saya baca doa aja lah, doa kesembuhan, minta sama Allah biar dia disembuhkan. Saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah. Saya baca doa, saya baca Al-Fatihah, saya tiup dikit, diminum sama dia. Dengan yakin dia pulang ke rumah, ngasih duit 1 juta. Orang kaya ini, cuman baca Al-Fatihah 1 juta. Subhanallah, berarti dukun-dukun itu banyak penghasilannya. Saya tuh cuma baca Al-Fatihah, cuma baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa silaturahim berkumpul di tempat yang sangat baik ini, masya Allah. Alhamdulillah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aditya Prayoga. Saya mendirikan rumah makan gratis dari tahun 2016 dan sampai sekarang atas izin Allah, alhamdulillah berjalan lancar dan berkembang sampai bisa buka cabang. Alhamdulillah. Sebelum mendirikan rumah makan gratis, saya punya pengalaman yang mana pada waktu itu hidup saya susah, diuji dengan kesulitan ekonomi, banyak hutang. Saya punya seorang ayah yang matanya buta, nggak bisa melihat, dua-duanya nggak bisa lihat. Kena penyakit komplikasi karena ada diabetes, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Jadi organ tubuhnya udah rusak. Ya. Di saat itu saya memiliki 4 adik, saya 5 saudara, anak pertama. Jadi 4 adik saya putus sekolah, 4-empatnya nggak ada yang sekolah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan kepada saya. Allah berikan kemudahan dari setiap urusan saya. Saya masih bisa mampu untuk membelikan obat untuk bapak saya, sampai bapak saya bertahan hidup pada waktu itu meninggalnya itu tahun 2017. Dari tahun 2016 sampai 2017 itu alhamdulillah adik saya selama 1 tahun itu hidup bersama-sama dalam keadaan sulit, dan itu adalah sebuah kenikmatan. Bapak saya itu setiap hari pengennya sholat di masjid. Jadi setiap hari bapak saya minta digendong dibawa ke masjid. Saya gendong. Adik saya perempuan, tidak bisa nyebokin, tidak bisa bawa ke kamar mandi. Nah, jadi ya saya yang nyebokin, bawa ke kamar mandi, nyuapin makanan, gendong, bawa ke masjid. Setelah itu sudah beres semua, baru jualan murotal Al-Quran. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki tak disangka-sangka itu datang, sehingga bisa buat makan, bayar kontrakan, buat nyicil utang. Sampai terakhir bapak saya minta saya menikah. Bapak saya berpesan, nak, keluarlah rumah, carilah jodoh. Bapak pengen meninggal dalam keadaan kamu menikah. Saya tidak pernah cerita ke bapak saya kalau saya ini juga sakit. Saya punya penyakit yang tidak bisa saya ceritakan ke bapak saya.
Saya pernah kerja kuli bangunan, saya jatuh, turun belok, usus saya turun ke bawah, harus dioperasi. Kata dokter, hernia, ususnya turun. Akhirnya saya nggak operasi, saya cuma ke tukang urut, dinaikin ke atas, tapi alhamdulillah bisa jalan. Saya punya penyakit yang tidak bisa hidup, tidak bisa berhubungan sama perempuan. Saya mandul, tidak bisa punya anak. Tapi karena ini permintaan bapak saya bilang, bapak pengen meninggal, nyaksiin kamu nikah. Akhirnya saya terpaksa cari perempuan yang mau menerima saya apa adanya. Saya cari susah, tidak ada yang mau. Saya hitam, jelek, kurus, miskin. Ketemu sama cewek gendut, saya mengajukan proposal untuk melamar anaknya yang gendut ini, mudah-mudahan saya diterima, tapi saya ditolak. Saya ketemu yang hitam, orang timur, ada orang timur, saya deketin, saya melamar dia, ditolak juga. Ada yang giginya ke depan congor, ditolak juga. Jadi susah untuk dapatkan jodoh, itu susah. Akhirnya saya sedikit frustasi waktu itu. Saya tidak mau pulang ke rumah, karena kalau pulang ke rumah, setiap kali pulang bapak saya pasti nanyanya, udah ketemu belum jodoh. Akhirnya saya nggak pulang, saya nitip ke adik saya, nitip bapak, aku mau ke masjid. Jalan kaki ke masjid, sholat. Pas lagi sholat, saya sujud lama-lama, saya berdoa sama Allah sekitar 10-20 menit itu saya sujud. Pas lagi sujud, tiba-tiba marbot masjidnya datang ngedorong pantat saya. Saya lagi sujud, lagi berdoa, didorong sampai saya jatuh. Begitu pas saya jatuh, saya tanya, kenapa kau dorong pantat aku? Kupikir kau meninggal, katanya. Kelamaan sujud. Saya lagi sholat, lagi berdoa, minta jodoh, batal ini doanya. Tapi saya ingat betul doa terakhir yang saya didorong itu oleh marbot itu, saya minta, ya Allah, siapapun yang sholat di masjid ini, yang sujud di masjid ini, jadikanlah jodoh saya. Tanpa pikir panjang, ini tempat laki-laki yang saya sholat, saya takut jodoh saya laki-laki. Karena saya doanya, ya Allah, siapapun yang sujud di tempat ini, jadikanlah jodoh saya. Tapi Masya Allah, tiba-tiba ada seorang perempuan masih sekolah SMK ikut syuting main film Mangkabayan. Nah itu istri saya bawa. Dia sholat di tempat saya sujud. Masya Allah, doa saya terkabul. Langsung tiba-tiba berkenalan, langsung saya tembak aja, tapi saya mikir pasti ditolak. Akhirnya dah, saya cuma bisa berharap aja, mudah-mudahan cewek cantik ini jodoh saya. Akhirnya saya cari tahu rumahnya. Begitu saya cari tahu, telusuri, ternyata ketemu rumahnya, ngontrak juga, ngontrak setempat. Terus di dalam rumahnya itu ada ibu-ibu lagi sakit patah tulang ekor, tidak bisa jalan, lumpuh. Akhirnya saya silaturahim datang. Saya waktu itu punya duit, saya beli mie ayam 4 bungkus, terus beli gorengan sama es teh manis. Saya kasih ibunya, saya kenalkan diri, saya Adit Bu, kerjaan saya jualan, kadang bersih-bersih di masjid, nyusunin sendal. Saya datang sini mau jenguk ibu, ya sambil silaturahim.
Udah belum berani ngomong waktu itu. Nah, setelah udah kenal, akhirnya saya datang lagi, saya bawa nasi goreng, saya datang lagi, terus langsung saya tembak aja lah, karena saya udah gemeteran. Bu, sebenarnya saya ini suka sama anak ibu, tapi saya takut sama Allah. Saya tidak mau pacaran, pengennya nikah. Mudah-mudahan Bu, Allah menggerakkan hati ibu mau menerima saya sebagai anak mantu. Kata ibunya, kamu anaknya baik. Ya ibu terserah anak ibu aja. Kalau anak ibu mau sama kamu, ibu ridhoi. Masya Allah. Ternyata pada saat saya ngomong, anaknya ada di belakang kursi ngumpet. Istri saya tuh ada di rumah itu. Jadi saya ketakutan. Begitu dia ngomong, langsung saya ketakutan, gugup. Akhirnya begitu saya lihat dia senyum, langsung saya gembira. Alhamdulillah ya Allah. Bu, anak ibu senyum. Alhamdulillah, kata ibunya. Langsung saya ngomong, Bu, insya Allah minggu depan saya kesini lagi. Saya minta izin cari duit dulu. Insya Allah minggu depan saya kesini lagi, langsung mau melamar anak ibu. Saya langsung pulang, pamit pulang ya Bu. Tanpa diterima media, saya ngomong begitu. Saya pergi cari duit. Begitu saya cari duit, susah minta ampun, tidak dapat. Akhirnya saya jual TV. Saya punya TV tabung, saya jual, laku 300.000. Semua uang saya kumpulin, cuma ada 500.000. 500.000, gimana ini? Waktunya sudah mepet, tinggal sehari lagi. Saya datang ke rumahnya, saya untuk memastikan bahwa saya serius mau melamar anaknya, mau langsung nikah. Ternyata alhamdulillah ya Allah, ibunya setuju dan anaknya mau menikah dengan saya. Langsung saya cari cincin untuk mahar. Saya ke toko emas, cincin yang harganya 300.000, kecil banget, itu udah nyampe segram, bukan emas yang 24, bukan. Akhirnya nyari-nyari lagi, tidak dapat. Begitu saya mau pulang, di depan sekolah SD itu ada bapak-bapak jualan cincin. Ada anak kecil ngomongan rame-rame, ada mainan kan di depan sekolahan itu. Saya tanya, bapak jualan cincin? Iya. Karatan nggak? Oh enggak. Berapa harganya? 20.000. Coba lihat, ada kupu-kupu, ada lumba-lumba. Kalau lumba-lumba ini harganya 20.000. Iya 20.000 katanya. Karatan nggak? Enggak bakal karatan. Oh ya udah deh, ini aja lah cincin. Saya balik lagi ke pasar. Saya ke pasar, saya ke toko emas, saya nanya, kotak emas itu harganya berapa? 25.000. Yang gambar love, yang warna merah. Ya, love begini. Saya belilah kotak emas. Harganya 25.000. Nah, saya beli. Besoknya saya datang, saya ngomong, cincinnya sudah ada, kotak emasnya juga sudah ada, maharnya sudah ada. Alhamdulillah, insya Allah besok jadi nikah. Ibunya nanya, nikahnya di mana? Di masjid, tempatnya luas, bersih, wangi. Masjid Mu'adz bin Jabal. Oh gitu, iya. Ya udah kalau gitu, insya Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Nah, akhirnya saya dibantuin sama jamaah, dicarikan ustadz. Waktu itu ustadznya itu Ustadz Abu Hanif. Ustadznya bilang, pakai KUA nggak? Kalau pakai KUA bayar, Pak Ustadz. Datang ke masjid ini bayarnya 600.000. Saya tidak punya duit. Oh ya udah kalau gitu, berarti nikah siri ya, nikah secara agama. Iya Pak Ustadz. Ya udah. Nah, akhirnya saya nikah. Saya bilang ke mertua saya nikahi Asti Luhur Fitriani binti Dada Hidayat dengan cincin dan kotak emas. Dibayar tunai, sah. Alhamdulillah, menikah saya. Dan sekarang alhamdulillah saya punya rezeki. Sekitar 3 bulan yang lalu
Mungkin cincin lumba-lumbanya sudah saya ganti dengan emas yang asli. Alhamdulillah. Setelah saya menikah, saya bingung mau tinggal di mana. Di rumah kontrakan saya ada bapak yang sedang sakit. Di rumah kontrakan istri saya ada ibunya sedang sakit. Jadi saya bilang ke istri, "Dek, gimana kalau misalkan kamu tinggal sama mamamu, ngurus mama yang sedang sakit, aku fokus ngurus bapakku yang sedang sakit." Karena saya belum bisa berhubungan pada waktu itu, masih sakit, belum hidup. Nah, selama 3 bulan kami tidak bulan madu. Dia mulai curiga, suami saya ini banci apa bukan? Kok nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi saya gitu aja, sabar gitu. Nah. Dan singkat cerita, alhamdulillah, tidak lama kemudian bapak saya meninggal. Adik ipar yang biasa bantuin istri saya ngurusin mama meninggal. Ibu mertua meninggal. Akhirnya nggak ada lagi yang kami urusin. Nah, itulah kami sedih. Saat-saat kami sedih sama istri, bapak meninggal, ibu mertua meninggal, adik ipar meninggal, nggak ada lagi diurusin. Yang sakit nggak ada lagi. Akhirnya Allah pertemukan dengan seorang nenek-nenek, hidupnya sebatang kara, cari rongsokan, kakinya bolong. Akhirnya kami urus. Sampai nenek itu meninggal, itu Masya Allah. Di saat itu juga saya sering ketemu sama orang baik. Saya ketemu sama Pak Amin, mau modalin saya jualan murotal. Saya ketemu sama Pak Gunawan, Pak Ibrahim, banyak saya ketemu orang-orang baik. Pak Anton, sampai Pak Anton itu yang suka bantu saya tuh sekarang ini jadi anggota DPR. Ketemu sama Pak Udin. Pak Udin itu sekarang ini jadi lurah, kepala desa di Ciang sana. Jadi orang-orang baik yang bantu saya itu Allah angkat semua derajatnya, Masya Allah. Di saat itu juga sering ketemu sama orang baik, ngajak saya usaha, ketemu sama Pak Farid, pemilik perusahaan PT Indosabun, sampai saya diangkat, dikasih jabatan di perusahaannya dia sebagai direktur personalia. Padahal saya tidak bisa komputer, tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau meeting itu pakai bahasa Inggris saya diem aja, pura-pura ngantuk, dengerin aja, yes, 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 yes. Nah, dikasih jabatan sampai utang saya lunas. Utang saya waktu itu 70 juta. Saya tidak tahu ini bisa bayar atau enggak, tidak tahu saya. Tapi tahu-tahu ada aja rezeki. Pada waktu itu juga saya diberikan kesehatan, kesembuhan. Saya mimpi tiba-tiba saya itu berada di padang pasir, tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada pohon, tidak ada gedung, tidak ada. Ini di mana saya ini? Pasir semua. Ketakutan saya lari kenceng-kenceng sampai saya jatuh. Begitu saya jatuh, ternyata jatuh beneran. Dari mimpi itu jatuhnya beneran. Saya jatuh dari kasur, perut saya ini nimban mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu, oleh-oleh dari adik ipar Jogja. Terus rasanya sakit, terus saya langsung buang air kecil, saya pegang, kok itu? Kok ini mimpi dah ini? Saya tampar-tampar, saya hidup. Langsung saya teriak, Dek hidup, Dek. Apanya yang hidup? Ini hidup. Langsung istri saya, dari pertama kali nikah baru kali itu ngelihat punya saya hidup. Langsung saya diajak ke hotel. Ada duit waktu itu 350.000. Saya pergi ke hotel, masuk hotel Ciputra, harganya 650, kurang. Cari lagi hotel yang murah, dapat hotel yang murah itu harganya 200.000. Nah, alhamdulillah cukup nih buat tidur hotel.
selama seumur hidup kali belum pernah saya tidur di hotel, baru kali itu pas nikah. Nah, saya tidur di hotel sama istri itu, alhamdulillah. Tidak lama kemudian sekitar kelang 3 bulan itu istri saya kok mudah marah-marah, marahnya nggak jelas, cemburuannya sangat kuat. Ada orang datang ngobrol sama saya, dia cemburu, marah lagi. Saya nanya sama Bude, istri saya kok suka marah-marah. Jangan-jangan hamil, Din. Coba beli test pack. Apa itu test pack? Alat, nanti dimasukin air kencing. Itu nanti kalau garisnya 2, istrimu hamil. Harganya mahal? Enggak, murah. Paling cuma ada yang 5.000. Saya beli. Bu, beli test pack, beli. Dek, coba dek, kamu buang air kecil, masukin ini. Iya, apa ini, Dik? Iya, masukin aja udah. Masukin. Kebanyakan kan masukinnya. Garisnya 2. Saya bilang ke Bude, garisnya 2, tapi banyak banget masukinnya. Beli lagi, Dik. Beli lagi. Dikit aja, dikit. Ya, dikit. Tetap aja 2. Dik, istrimu hamil. Yang benar, Bude. Benar. Oh, saya ini sudah diponis sama dokter, tidak bisa punya anak. Mandul. Istrimu hamil. Masya Allah. Sekarang anak saya 3. Anak saya 3 sekarang. Ini hamil lagi. Hari ini hamil lagi. Mau 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jangankan utang, jangankan duit, jangankan rumah, mobil. Saya ini dapat umroh gratis. Yang umrohin saya pembantu rumah tangga. Saya pikir orang kaya. Demi Allah, saya pikir orang ini pasti sultan, artis yang nikahin, yang umrohin saya. Ternyata pembantu rumah tangga. Dia punya nazar, kalau misalkan gaji saya dikasih sama majikan saya mau umrohin Mas Adit, kata dia. Ternyata gajinya dikeluarin sama bosnya, langsung saya diumrohin. Ketemu saya sama orangnya di Mekah, saya diumrohin. Mumpung saya lagi di Mekah, saya berdoa, ya Allah, berilah hamba keturunan yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Tidak apa-apa banyak-banyak, yang penting rezekinya lancar. Ya Allah, berilah hamba rumah yang besar, yang bagus, yang mewah. Tidak apa-apa besar, tidak apa-apa, yang penting gratis, tidak beli. Ya Allah, berilah hamba mobil yang bagus, yang mewah, yang plat nomornya bagus. Tidak apa-apa besar, bagus, mewah, yang penting hamba nggak beli, gratis. Semuanya saya minta gratis sama Allah di depan Ka'bah. Dan hari ini terkabul. Saya ngisi acara di radio. Waktu itu saya ngisi acara di radio Silaturahim. Setelah ngisi acara, ada orang nelpon, nggak dikenal, nelpon, Mas Adit bisa ketemu nggak? Bisa Pak. Ketemu di mana? Di Pondok Ranggon kuburan. Ayo, ketemu di kuburan. Setelah ketemu, dia ngomong, Mas Adit, saya punya rumah pinggir jalan, luasnya 500 meter, 2 lantai, sudah di keramik semua. Mau saya kasihkan ke Mas Adit, ini ada sertifikatnya. Silakan dipakai untuk rumah makan gratis dan rumah tahfiz Quran yatim piatu. Saya terima Pak, karena ini gratis, sesuai dengan doa saya. Berarti Allah yang menggerakkan Bapak untuk mengabulkan doa saya. Saya terima. Sampai sekarang saya tinggal di situ, di Jalan Raya Cilangkap Baru nomor 9A, RT 1 RW 1 Cilangkap, Jakarta Timur. Di Jakarta, rumah pinggir jalan itu harganya mahal. Tetangga saya itu ada sepetak doang, outlet, mau dijual. Saya tanya, berapa harganya? 400 juta. Hah? Pinggir jalan Mas. Malah mahal, saya gratis. 500 meter, gratis. Terus tiba-tiba juga ada orang sakit datang ke rumah saya. Saya bukan dokter, bukan pula dukun, minta jampe. Datang ke rumah, bawa air, minta dijampe biar sakitnya sembuh.
Saya menghargai dia lah, saya baca doa aja lah, doa kesembuhan, minta sama Allah biar dia disembuhkan. Saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah. Saya baca doa, saya baca Al-Fatihah, saya kasih, saya tiup dikit, diminum sama dia. Dengan yakin dia pulang ke rumah, ngasih duit 1 juta. Orang kaya ini, cuman baca Al-Fatihah 1 juta. Subhanallah, berarti dukun-dukun itu banyak penghasilannya. Saya tuh cuma baca Al-Fatihah, cuma baca doa, dikasih 1 juta. Pas 3 hari kemudian nelpon dia, Mas Adit, iya Bu, di rumah makan gratis yang belum ada tuh apa? Sebutin aja. Sudah ada semua Bu, kompor ada, panci komplit, ada semua. Yang belum ada Mas Adit itu apa? Sebutin aja, nanti saya kasih. Ada semua komplit, anak, istri semua ada. Mobil ada gak? Oh kalau mobil saya nggak punya, belum. Saya yang ngasih mobil katanya. Dikirimin duit 130 juta ke nomor rekening. Bu, ini uang banyak sekali Bu, buat apa? Buat Mas Adit beli mobil. Ya Allah, merinding saya nyampe. Seumur hidup saya baru kali itu. Demi Allah, gak pernah saya. Takut saya Bu, saya balikin lagi aja, nanti saya di penjara. Ambil Mas Adit. Datanglah ke showroom mobil, ke dealer, beli mobil yang harganya segini. Nanti saya ada lagi, saya kirim lagi. Sampai sekarang mobil itu 4 unit gratis, gak pernah beli. Ini saya datang ke hotel ini bawa mobil Mitsubishi Expander, nomor platnya F17RA 17RA, belum bayar pajak. Ternyata mahal pajaknya. Saya pikir gratis, dia cuma ngasih mobil, nggak bayarin pajak. Ya mudah-mudahan dia nonton video ini, nanti pajaknya dibayar. Mobilnya gratis, tapi alhamdulillah selama saya punya mobil belum pernah ditangkap polisi. Pernah polisi nilang sekali, prit prit di stop. Saya ngomong, Pak, di belakang saya anak santri yatim piatu, di bagasi ada beras. Bapak pilihlah, mau anak yatim apa beras? Beras itu untuk kaum fakir miskin, ini anak yatim mau saya antar ke pondok pesantren. Bapak pilihlah, terserah. Maaf, apa mau kasih nanya SIM? Udah lewat aja Mas. Padahal saya nggak punya SIM. Nggak punya SIM waktu itu. Nah, itu pernah sekali. Belum sempat bikin SIM, mahal bikin SIM. Nah, sekarang sudah punya SIM, berani saya kalau tangkap polisi, ada STNK, ada SIM, tapi pajak mati. Belum bayar pajak. Nah, jadi mobil saya dapat gratis, rumah gratis, istri gratis. Yang jelek-jelek nolak, yang gendut nolak, yang congor nolak, yang hitam legam orang timur nolak. Allah datangkan orang Sunda tinggi, lebih tinggi dari saya. Kalau saya lihat istri saya tuh putih, kulit putih, orang Bandung putih, tahu lah ibu kan. Nah, nggak usah pakai skincare, hemat, nggak usah lah pakai apa nama tuh yang pemutih mahal-mahal itu, sudah alami. Allah ciptakan istri saya itu putih, jadi nggak usah beli skincare, duitnya buat sedekah. Nah, dan ini gratis. Saya sini saya, istri saya nih, saya suruh ke depan. Bapak anaknya bawa aja. Nah, ini anak saya, istri saya bawa. Nah, Masya Allah. Nah, ini dia istri saya. Alhamdulillah. Ini istri saya, perkenalkan. Namanya Astiluhur Fitriani.
saya sama istri nih ya punya cerita menarik. Mau denger nggak Bapak Ibu? Jadi waktu itu saya sama istri lagi belanja ke pasar Cilengsi, bawa duit 500.000, beli ayam 10 ekor sama sayur. Setelah beli ayam sudah dipotong-potong, digantung di motor, sama beli sayuran sudah digantung pula di motor. Tiba-tiba istri saya nanya, saya masih punya sisa uang belanja nggak? Masih 50.000. Mampir dong ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Mampirlah ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Sisain 5.000 ya buat bayar parkir. Oh iya, mampir. Setelah beli centong sama baskom, tiba-tiba kami kembali ke motor. Begitu kami kembali ke motor, ayamnya hilang. Ayam 10 ekor yang sudah dipotong-potong, digantung di motor, hilang. Lemes saya, Bu. Cuma 10 menit ditinggal beli centong, ayam hilang, digantung di motor. Jalan kaki saya, mungkin jatuh kali deh ya. Jalan kaki kembali ke toko ayam, muter-muter nyari-nyari, nggak ada, hilang. Akhirnya saya ikhlasin aja lah, bilang ke istri, Dek gimana nih Dek? Ya udah ikhlasin aja lah, pulang aja kita, pulang. Begitu pas mau pulang, motor di starter nggak bisa hidup, di engkol nggak hidup juga. Akhirnya ya Allah, ujian lagi nih. Ayam hilang, duit tinggal goceng 5.000. Apa bensinnya habis? Buka bensin, ada bensinnya, oli ada. Akhirnya, Dek kamu di motor, aku ngedorong. Istri di motor ngedorong. Begitu istri mau dorong, aku mau dorong istri di motor, tiba-tiba ada ibu-ibu negur saya, Mas, tadi saya lihat Mas ini keliling-keliling muter-muter depan toko saya, kenapa? Ayam saya hilang, Bu. Ayam hidup, ayam sudah dipotong-potong, digantung di motor depan toko ibu itu, hilang. Mungkin kalau CCTV, Bu, hilang. Ayam saya hilang. Kata ibu itu, yuk ikut saya yuk. Kemana, Bu? Ikut saya aja. Ikut. Begitu saya ikut, diantarin ibu itu ke tempat toko ayam yang saya beli tadi. Saya bilang, Bu, tadi saya beli ayam di sini. Oh, ini yang punya adik saya, kata ibu itu. Orang Padang. Berapa hilangnya? 10 ekor, Bu. Tolong potongin ayam gadang yang besar-besar 12 ekor. Dipotong. Bu, saya nggak punya duit lagi, Bu. Sumpah. Tenang aja. Yang punya adik saya, katanya. Dipotong ayam gadang, orang Padang tuh ngomongnya ayam gadang yang besar-besar tuh, dikasih ke saya 12 ekor. Saya bengong, ya Allah, Bu, terima kasih banyak, Bu, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya pamitan ke motor, tanpa sadar saya langsung ngambil kunci motor, starter, hidup. Motor ini aneh, tadi udah hidup, ini hidup. Pulang kami. Begitu pas kami pulang, di tengah-tengah perjalanan saya ngeliat istri, Dek kenapa kamu nangis? Allah tuh baik banget, Bi. Kenapa? Kita hilang ayam 10 ekor, Allah ganti 12. Kita beli ayam yang kecil-kecil, Allah ganti yang besar-besar. Banyak sekali hikmahnya. Kita yang ke hari ini, mungkin sebelum-sebelum pernah kehilangan, pernah ditipu, kehilangan, ikhlaskan. Akan Allah ganti yang lebih baik. Meninggalkan yang haram, Allah ganti yang halal. Meninggalkan yang haram, Allah ganti yang berkah. Tinggalkan yang haram-haram, cari yang halal dan berkah. Insya Allah hidup kita akan barokah, harta kita akan menjadi jariyah, bukan menjadi malapetaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ini semua untuk menguatkan kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasa nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan menjadi 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah ayat yang ke-261.
kita sedekah cuma satu, kadang-kadang baru niat. Sedekah itu cuma satu, kadang baru niat, belum punya duit, niat. Ya Allah, kalau hamba dapat duit, hamba mau sedekah, mau ngasih makan anak yatim, mau ngasih makan fakir miskin, baru niat. Sudah Allah lipat gandakan rezeki kita 700 kali lipat. 70.000 malaikat yang ada di langit ikut mendoakan, insya Allah. Derajat kita akan Allah angkat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda, kakak, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.